Gaza membara, serangan udara Israel dibalas roket-roket pejuang Palestina hingga begini. Israel melancarkan serangan ke udara ke jalur Gaza pada pagi hari, dilakukan sebagai balasan atas serangan roket-roket yang ditembakkan dari wilayah Palestina. Serangan udara Israel lalu kembali dibalas oleh pejuang Palestina dengan menembakkan ratusan roket. Layanan darurat melaporkan tidak adanya sirena yang meraung, namun di tembakan berikutnya dari Gaza membuat sirena meraung-raung di hampir seluruh wilayah. Menurut sumber dan saksi keamanan setempat, putaran pertama serangan udara Israel setidaknya 7 yang menargetkan tempat pelatihan Brigade Ezzedin Al-Qassam, sayap bersenjata Gerakan Islam Palestina Hamas. Putaran serangan udara lainnya menghantam pusat pelatihan Brigade Al-Qassam di barat daya kota Gaza. Lalu pasukan Gaza menanggapinya dengan peluncuran roket dari jalur Gaza ke arah Israel. Setelah penyerangan, wartawan dari AFP yang bersaksi mengaku melihat putaran baru roket ditembakkan dari Gaza dan ledakan baru dapat terdengar dari kota-kota yang diserang oleh roket dari Gaza yang menargetkan Israel. Ketegangan itu terjadi setelah tembakan roket lintas perbatasan dari jalur Gaza pekan lalu sebagai pembalasan atas serangan mematikan Israel di tepi barat yang diduduki di Jenin. Israel mengatakan pasukan Jihad Islam Palestina menjadi sasaran operasi berikutnya, karena diketahui jika pasukan Jihad Islam juga melakukan serangan besar-besaran terhadap militer Israel. Gaza berpenduduk padat dengan 2,3 juta orang, berada di bawah blokade ilegal Israel Mesir sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007. Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP, sebuah kelompok bersenjata Palestina, mengatakan pada Kamis setelah serangan udara telah melakukan rentetan serangan roket sebagai tanggapan atas agresi Zionis di jalur Gaza. Menteri Keamanan Nasional Israel Sayap Kanan dan fundamentalis Itamar Ben-Gvir mengatakan serangan roket baru-baru ini adalah karena keputusannya untuk menutup 2 toko roti sementara yang dioperasikan oleh warga Palestina di penjara Israel. Akhirnya peluncuran roket dari Gaza pun membentur daerah Israel. Kekerasan yang meningkat oleh Israel telah mempengaruhi situasi di sebagian besar tepi barat yang diduduki. Sejak tahun 2022 menjadi tahun paling mematikan di sana, sejak PBB mulai melacak korban jiwa di wilayah pendudukan pada tahun 2005. Pada bulan Januari saja pasukan Israel telah menghabisi 35 orang Palestina tak berdosa, sedangkan serangan harian Jumat di Yerusalem Timur telah menghabisi 4 orang. Gubernur Regional Palestina pada hari Rabu mengatakan Israel menempatkan Jericho, tujuan wisata dekat Yerusalem di tepi barat, di bawah kepungan setelah penembakan hari Sabtu di sebuah restoran, namun tidak memakan korban. Tentara Israel mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah meningkatkan pasukannya di daerah itu dan inspeksi ditingkatkan di pintu masuk dan juga keluar kota. Selama kunjungan baru-baru ini ke wilayah tersebut untuk bertemu dengan para pemimpin Israel dan Palestina, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan agar kedua belah pihak mengambil langkah mendesak untuk memulihkan ketenangan. Jihad Islam mengatakan akan mengirim delegasi yang dipimpin oleh pemimpin kelompok Ziad al-Nakala ke Kairo pada Kamis atau atas undangan Mesir. Delegasi akan bertemu dengan Kepala Dinas Intelijen Mesir untuk membahas bagaimana memulihkan ketenangan, terutama setelah eskalasi terakhir termasuk agresi terhadap tahanan, kata Daud Shihab, seorang anggota senior Jihad Islam di Gaza.
Gempar, perlawanan Palestina luncurkan 20 roket langsung ke Israel semalam. Kelompok perlawanan Palestina meluncurkan lebih dari 20 roket ke distrik-distrik Zionis di sekitar Gaza untuk membalas gugurnya anggota senior gerakan Jihad Islam. Kantor berita Syihab pada Selasa 2 Mei 2023 melaporkan sore hari ini sirene bahaya di wilayah pendudukan berbunyi akibat serangan roket kelompok perlawanan Palestina. Ditambahkannya lebih dari 20 roket ditembakkan ke posisi-posisi rezim Zionis di sekitar jalur Gaza dan radio militer Israel. Galatz beberapa saat kemudian mengkonfirmasi serangan roket ini. Menurut media rezim Zionis, sedikitnya 1 unit rudal menghantam distrik Sderot dan juga sejumlah pemukim Zionis dilaporkan terluka akibat serangan rudal Palestina. Kanal 14 televisi rezim Zionis mengabarkan sebuah rumah di distrik Sderot rata dengan tanah. Akibat serangan itu, pada saat yang sama, 3 rumah Zionis lain di Sderot hancur, salah satunya sedang dibangun. Menurut Kanal 14 televisi Israel, seorang pemukim Zionis di Sderot mengalami luka-luka akibat serangan tersebut dan ada beberapa lainnya dikabarkan kritis. Kelompok perlawanan Palestina mengumumkan serangan roket itu dilakukan untuk membalas gugurnya Syekh Kader Adnan, anggota senior gerakan Jihad Islam Palestina. Di sisi lain, gempuran puluhan roket dari Palestina itu juga mengakibatkan beberapa fasilitas militer Israel menjadi hancur total. Selama kunjungan baru-baru ini ke wilayah tersebut untuk bertemu dengan para pemimpin Israel dan Palestina, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan agar kedua belah pihak mengambil langkah mendesak untuk memulihkan ketenangan. Jihad Islam mengatakan akan mengirim delegasi yang dipimpin oleh pemimpin kelompok Ziad al-Nakala ke Kairo pada Kamis atau atas undangan Mesir. Delegasi akan bertemu dengan Kepala Dinas Intelijen Mesir untuk membahas bagaimana memulihkan ketenangan, terutama setelah eskalasi terakhir termasuk agresi terhadap tahanan, kata Daud Shihab, seorang anggota senior Jihad Islam di Gaza.